Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Nita Rizkyani. Kali ini aku akan memberikan trik untuk kalian agar nasi sisa yang kalian miliki tidak mubazir. Caranya gimana sih? Nah, nanti simak video aku sampai selesai ya. Nah, ini bisa kalian lihat, aku punya satu bakul nasi dan itu gak kepakai gitu. Daripada nanti mubazir, maka aku mempunyai kreasi agar bisa dimakan lagi ya. Nah, aku masak apa sih nasinya? Nanti aku akan membuat suatu masakan yang bisa kalian tiru. Nah, sudah jelas kan kalau kita misalkan punya nasi dari selamatan atau misalkan kita lagi punya acara-acara besar, pasti kan masih ada kan nasi-nasinya itu. Atau misalkan nih pas kita lagi masak banyak tapi ternyata nggak ada yang makan, sudah pasti nasi itu sisa. Maka jangan khawatir ya memanfaatkan nasi sisa itu. Nah, aku masak, yang pertama aku lakukan adalah aku akan membuat kerupuk puli ya. Bumbunya sudah aku persiapkan dari awal. Jadi aku sedang mengupas bawang putih ya. Bawang putih itu cukup disediakan 20 siung ya. Kemudian aku persiapkan lagi Royco sebagai penyedap rasa ya. Kalian bisa pakai merek lain ya. Kemudian ada puli dan garam. Nah, dari bahan-bahan itu tadi ditaruh di cobek. Setelah itu nanti diulek ya. Diulek sampai benar-benar halus. Jadi bahan-bahan tadi seperti bawang putih, kemudian garam, puli dan penyedap rasa itu dimix jadi satu. Sebenarnya kalau di blender sih bisa, tapi karena sedikit jadi lebih baiknya diulek ya. Bisa kalian lihat bagaimana proses pengulekannya ya, agar bisa menjadi lembut ya, sampai benar-benar lembut bahan-bahannya itu. Karena kenapa sih kalau nggak lembut itu takutnya nanti kan kasar, jadinya di teksturnya tuh jadinya jelek seperti itu. Jadi harus benar-benar halus ya, kalau bahasa Indonesia tuh halus banget gitu, harus dan harus rata ya kalau misalkan kita lagi mengulek itu. Boleh dikasih air sedikit boleh, tapi kalau misalkan nggak dikasih air juga boleh. Jadi asalkan lembut ya jadinya. Kemudian nasi dan bumbu kita campur dan kita kukus. Jadi setelah dicampur benar-benar rata, nanti dikukus. Setelah dikukus nanti diambil ya, diambil dari kukusan, kemudian harus langsung dihaluskan. Nah, kenapa ini aku berulang kali ketika aku ngukus? Karena kan panci aku tuh kecil, jadi nggak bisa untuk ngukus banyak. Jadinya berulang kali lah ngukusnya ini 15-20 menit ya. Nah, kita tunggu aja prosesnya. Jadi tadi yang udah satu kali matang, nah ini mulai lagi satu kali lagi aku lihat ya. Ternyata masih proses perebusan ya. Direbus, dikukus sampai 20 menit. Sabar ya teman-teman, kalau lagi ngukus kayak gini harus sabar banget. Nanti kalau misalkan udah selesai, udah 15-20 menit itu nanti langsung aja ya dilembutkan kayak tadi. Bisa dilembutkan pakai ulek-ulek atau pakai apapun ya, yang jelas harusnya lembut lah. Setelah itu nanti dicetaknya tuh terserah ya teman-teman. Kalau aku lebih suka model yang seperti ini. Jadi ini ibu aku yang membuat cetakan ya, jadi di model seperti oval gitu ya, oval tapi memanjang. Jadi nanti kenapa biar lebih mudah untuk diiris. Tapi sebenarnya nggak harus model seperti ini sih, bisa di model persegi, lingkaran atau apapun. Kan kalau di toko-toko itu kerupuk pulinya tuh berbentuk seperti lingkaran ya. Tapi kalau aku dan keluarga aku tuh biasa masak
di model seperti itu. Nah ini tinggal diprosesnya tuh diiris ya, jadi nanti setelah dibentuk nanti diiris ya, bebas kan. Kalau ini kan modelnya seperti ini, nanti teman-teman kalau misalkan pengen yang model kotak itu bisa, jadi kerupuknya nanti bentuknya kotak. Kalau aku enggak, ini kayak seperti setengah lingkaran kayak gitu. Nanti setelah itu nanti ditaruh di wadah, ditampa atau dimanapun ya, dilengser atau dimanapun, lalu dijemur. Nah ini kenapa sih menatanya seperti ini, agar semua kerupuknya tuh bisa kena matahari ya. Ini habis ini kan nanti dijemur agar kering. Nah kalau udah kering hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah kalau ini tinggal langsung digoreng, udah jadi kerupuk, enak sekali loh kerupuk kulit. Daripada nanti makanan sisa ya, nasi sisa tuh nggak ada gunanya, dibuang mubazir. Nah jadi kan kayak gini aja ya teman-teman, tuh udah kering ya. Di penjemurannya juga tergantung sinar mataharinya ya, kalau lagi panas pasti cepat kering, tapi kalau misalkan lagi musim hujan tuh pasti agak lama. Jadi tunggu, kalau jemurnya ditunggu aja ya sampai kering. Nah kalau misalkan nggak pengen dijemur langsung digoreng, jadinya kayak gini, jadinya itu cimol atau cireng ya. Kalau istilahnya itu lebih ke arah cireng dari nasi sisa. Kalian bisa memanfaatkan nasi sisa untuk jadi cireng ya, modelnya seperti ini. Kalau ini tanpa dijemur, jadi dari diiris tadi langsung digoreng, jadinya seperti ini. Enak banget loh ini, karena ini aku bentuknya tuh jadi persegi-persegi gitu. Langsung digoreng, tunggu aja sampai coklat keemasan dan udah mateng. Nanti sausnya bisa menyesuaikan ya, bisa pakai kecap dan lain-lain. Oke, sekian dulu ya teman-teman video dari aku. Jika bermanfaat jangan lupa subscribe. Terima kasih.